dimanapun kita berada, baik kita yang di Indonesia, di Eropa, dan di Amerika yang ikut bergabung di ibadah ini. Kiranya ibadah ini membawa hadirat Tuhan di tempat dimanapun kita berada. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, di mana saat ini kami mau memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal dan sampai akhirnya. Roh Kudus, pimpinlah ibadah kami, urapilah ibadah kami ini, dan jamalah setiap kami yang ibadah di tempat ini maupun di mana Tuhan umat-Mu berada yang ikut dalam ibadah ini. Kiranya kuasa-Mu menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian sukacita kita. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tercurah bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Amin. Kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Urapi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Amin. Bahkan yang di tempat ini ya Tuhan. Untuk boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh dijamah Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada Tuhan. Amin. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menjamah kami Tuhan. Amin. Berkatilah Tuhan firman-Mu. Menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi iman bagi kami Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang sedih dihiburkan. Amin. Yang berdosa diampuni. Amin. Kami siap menerima berkat firman. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, salam misi Kristus. Dahsyat Tuhannya, tuntas misinya. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu memberi. Apa yang ada dalam benak saudara ketika ada kalimat memberi? Mungkin kita punya berpikir bahwa nanti kita rugi kalau kita memberi. Atau mungkin kita punya pikiran, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana bisa memberi sementara saya dalam kekurangan. Tetapi pada hari ini kita belajar memberi. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 24 bahwa kasih manusia di akhir zaman itu akan menjadi dingin. Kenapa kasih bisa menjadi dingin? Karena di akhir zaman orang akan lebih mencintai dirinya sendiri dan tidak memperdulikan kebahagiaan orang lain. Hal ini membuat saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan tidak boleh sampai kasih kita menjadi dingin. Supaya api kita, kasih kita menyala, kita harus memiliki kasih Tuhan. Salah satu dari bentuk kasih Tuhan adalah memberi. Bagaimana kita bisa memberi, saudara yang kasih Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita memberi? Seorang ibu, saudara yang kasih Tuhan, dalam sebuah lagunya, Kasih Ibu kepada Beta, dikatakan saudara yang kasih Tuhan hanya memberi, tak harap kembali. Orang tua akan selalu berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau orang tua belajar memberi tanpa mengharapkan kembali, terlebih lagi dengan Tuhan Yesus. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang diberikan Bapa kepada manusia adalah kasih yang berkorban, di mana Bapa memberikan anak yang tunggal. Yesus memberikan nyawanya, Yesus memberikan hidupnya, Yesus memberikan segala-galanya bagi kita. Marilah kita belajar daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Seorang gembala yang baik mau mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi gembala upahan, dia yang penting mencari keuntungan diri sendiri. Maka daripada itu, hari ini kita belajar supaya kasih kita jangan menjadi dingin, kita harus memiliki sikap suka memberi. Dalam Kisah Para Rasul, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di sana Tuhan berkata bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ketika seseorang memberi, marilah kita berada di posisi firman Tuhan. Kita akan melihat kehidupan Bapak Abraham yang sangat diberkati Tuhan, diawali dengan perjumpaannya dengan Tuhan, dan dia memberi persembahannya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam Kejadian 12 ayat 7-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Mari kita melihat kata Betel dalam bahasa konteks aslinya.
Betel, yaitu Bet yang artinya rumah, dan El yang artinya Tuhan. Betel itu berarti rumah Tuhan. Dan Abraham memanggil nama Tuhan di Betel. Dan dia mempersembahkan kepada Tuhan persembahannya. Dan disitulah janji-janji Tuhan mulai diberikan kepada Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham setelah dia mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, dia membangun kemahnya, membangun rumahnya di Betel sebelah barat dan berhadapan dengan kota Ai di sebelah timur. Mari kita melihat kata kota Ai dalam bahasa aslinya. Ai adalah berarti puing-puing reruntuhan. Bagaimana Abraham diperhadapkan secara iman, dia harus hidup di dalam rumah Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, dengan mata tertuju kepada Tuhan, dan menerima janji-janji Tuhan di tanah Betel. Sementara di sebelah timurnya, di hadapannya, sore kasih Tuhan, ada kota Ai yang disebut puing-puing yang hancur. Artinya bahwa Abraham diperhadapkan kepada dua pilihan. Dia mau hidup menuruti firman Tuhan dengan suka memberi dan suka melakukan pekerjaan Tuhan, atau hidup berdasarkan situasi kondisi yang sedang dialami. Maka saudara yang kasih Tuhan, Abraham memilih untuk tinggal di Betel. Dia memilih untuk hidup di dalam imannya. Dia tidak melihat situasi kondisi fisiknya, keadaannya. Ketika kita mau memberi, ketika kita melihat diri kita, mungkin kita merasa berat, mungkin kita merasa tidak mampu, mungkin kita merasa sayang, atau saudara yang kasih Tuhan, nanti kita rugi, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka saudara seperti janda di Sarfat. Untuk memberi, saudara yang kasih Tuhan, itu sangatlah berat. Karena janda di Sarfat ini, saudara, sudah sangat miskin. Dia hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi Nabi Elia datang dan meminta janda di Sarfat untuk membuat roti bundar kecil baginya. Sehingga dia merasa Nabi Elia ini terlalu memberatkan bagi ekonominya. Tetapi karena dia patuh melakukan firman Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Janda di Sarfat dan anaknya terpelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Coba kalau janda di Sarfat ini tidak mau melakukan firman Tuhan, mungkin mereka akan mati binasa. Maka daripada itu, marilah kita belajar firman Tuhan dari kitab Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Di sana firman Tuhan berkata, ada orang yang menabur harta tetapi semakin bertambah, semakin berkelimpahan. Ada orang yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Orang yang memberi berkat akan semakin diberkati. Tetapi orang yang sore kasih Tuhan pelit, orang yang kikir sore kasih Tuhan, dia akan selalu kekurangan. Maka daripada itu, marilah kita belajar kasih Tuhan Yesus yang selalu memberi. Demikianlah kehidupan kita, supaya kasih kita jangan menjadi dingin. Marilah kita belajar untuk memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Belajarlah memberi, jadilah dewasa, jadilah berkat, jadilah teladan seperti Tuhan Yesus. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita belajar untuk memiliki kasih yang selalu memberi, bukan menerima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Mari nantikan ibadah kita bersama lagi minggu depan. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkaulah kasih yang terbesar dalam hidup kami, yang telah berkorban dan memberi yang terbaik bagi kami. Engkau telah memberikan nyawamu, pengorbananmu di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan kalau hari ini kami diberkati, semua karena kasih karuniamu.
Ajari kami Tuhan untuk kami tinggal di dalam iman, karena patuh membawa berkat. Ketika kami memberi, kami akan semakin berkelimpahan. Tetapi Tuhan, ketika kami pelit dan kikir, kami akan semakin berkekurangan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi lingkungan kami, seperti kasih-Mu yang telah Engkau alirkan bagi kami. Mari Tuhan, ubah paradigma kami yang salah selama ini, di dalam kami menghemat, di dalam kami mempergunakan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami memiliki kasih yang tetap menyala sampai kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini, yang mendengarkan firman yang hari ini disampaikan ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya, dimanapun berada, yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya mereka tidak sendiri. Ada Engkau ya Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami terima berkat Bapa di sorga. Kami terima kasih dari Tuhan Yesus. Dan kami menerima kekuatan dari Roh Kudus yang menyertai kami hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.